Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Allah yang solider pada kaum lemah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini, saya terkenang akan tafsiran seorang teolog Sri Lanka bernama Aloysius Pieris tentang peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Tentu saja ketika Tuhan Yesus meminta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tentu saja bukan karena Tuhan Yesus ini berdosa seperti kita, dan kemudian ia menyatakan ingin bertobat, ia membutuhkan pertobatan, maka kemudian ia pun minta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tentu saja tidak demikian. Ya. Lalu mungkin kita muncul pertanyaan dalam hati kita, kalau memang ternyata Tuhan Yesus itu tidak berdosa, lalu mengapa ia minta dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis? Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Aloysius Pieris dalam penafsirannya ia menjelaskan mengapa Tuhan Yesus minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan karena ia berdosa, tetapi keputusan Tuhan Yesus untuk minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah sebuah tindakan simbolis. Dengan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus mau mendeklarasikan, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada seluruh dunia bahwa ia berpihak kepada kaum yang lemah, bahwa ia mau solider pada kaum yang lemah, bahwa ia mau membaur, ia mau menjadi bagian dari orang-orang yang lemah dan tersingkir. Kata orang lemah di sini bisa berarti orang yang lemah secara materi ya, atau miskin. Bisa juga berarti orang-orang yang miskin secara rohani, yaitu mereka yang masih bergelimang di dalam dosa. Jadi dengan permintaannya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ia ingin menjadi bagian, bahwa ia ingin senasib sepenanggungan dengan kaum yang lemah. Mereka yang miskin secara materi, juga miskin secara rohani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah para pengikut Kristus. Tentu kita juga harus memiliki cara pandang seperti Kristus. Kristus yang berpihak kepada orang lemah, ya, yang dalam istilah bahasa Ibrani atau istilah masyarakat Yahudi itu diistilahkan sebagai kaum Anawim. Ya, jadi kaum Anawim ini bukan saja lemah secara materi, bukan saja mereka yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, tetapi kaum Anawim ini betul-betul orang-orang yang dipinggirkan, atau orang-orang yang dikucilkan, atau orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Ya. Mungkin kalau di India itu sama dengan kasta paria. Ya, jadi kasta paria ini, ya, orang-orang paria ini orang-orang yang bahkan tidak dimasukkan dalam 4 kasta dalam struktur masyarakat Yahudi, dalam struktur masyarakat India. Ya. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Bahkan
orang paria ini dianggap berbeda dengan kaum Sudra yang merupakan kasta terendah. Ya, bahkan paria ini bisa dibilang ya tidak disebut sebagai manusia, ya, karena di luar struktur 4 kasta ini. Demikian pula dengan kaum Anawim di zaman Yesus, mereka juga tidak dimasukkan dalam struktur masyarakat Yahudi karena kemiskinan mereka, miskin secara materi, miskin secara kesehatan, ya, karena sakit kusta dan sakit penyakit-penyakit lain yang sulit disembuhkan, juga karena mereka masuk dalam golongan kaum pendosa seperti pemungut cukai dan para pelacur. Tetapi justru luar biasa kita lihat, justru Tuhan Yesus mau menjadi bagian dari hidup mereka. Justru Tuhan Yesus mau membaur dan bergabung dengan mereka yang ditandai dengan permintaannya untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang begitu maha rahim, yang mau menjadi bagian dari kaum pendosa. Kiranya kita semua adalah juga kaum pendosa. Saya kira tidak ada satu orang pun dari kita yang berani mengatakan bahwa saya bukan orang berdosa. Saya kira tidak ada. Semua kita adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus ternyata mau berpihak kepada kita. Tuhan Yesus mau menjadi bagian dari hidup kita semua. Oleh karena itu, marilah kita juga menjalankan proyek Tuhan Yesus untuk solider, untuk setia kawan kepada mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sedang bergelimang di dalam dosa. Mari kita doakan mereka agar yang berdosa bisa segera bertobat, yang sakit bisa segera sembuh, dan yang miskin bisa segera memperoleh penghidupan yang layak. Dan mungkin kita juga bisa menjalankan karya nyata bagi mereka yang berkekurangan melalui karya-karya sosial, karya-karya karitatif untuk menolong mereka yang miskin dan sakit, dan juga terus mendoakan mereka yang sedang bergelimang dalam dosa. Semoga teladan Yesus Kristus yang terpancar dari Injil pada hari ini semakin menyemangati kita untuk bersikap solider kepada mereka yang lemah, dan semoga kita pun dari hari ke hari boleh semakin mirip dengan Tuhan kita yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.